Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berada di masjid yang kita cintai ini. Untuk menggapai kebaikan dalam ibadah salat Jumat secara berjamaah, marilah kita perjuangkan nilai kita di rumah Allah ini dengan memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, seseorang yang memulai sholat berjamaah dengan bareng-bareng dan selesai juga bareng-bareng, tetapi mereka memperoleh ganjaran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan usaha, disesuaikan dengan upaya dan perjuangan seseorang dalam mengerjakan ibadah tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memperjuangkan nilai kita dengan menahan ngantuk, dengan tidak bermain handphone, dengan tidak berbicara, agar duduk kita di masjid yang mulia ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan yang sudah lumrah, yang sudah menyebar di mana-mana di lingkungan kita, di negeri kita tercinta Indonesia, yaitu ungkapan menisbatkan hujan dengan salah satu ibadah atau dengan salah satu hari raya agama tertentu. Dan dari masa ke masa kita mendengar, bahkan mungkin kita sebagai salah seorang pelakunya, yang mengungkapkan dengan lisan kita bahwasanya ketika hujan turun di hari itu, maka hujan
berkaitan ataupun berhubungan dengan hari raya agama tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan bangsa Arab jahiliyah dahulu meyakini hujan diturunkan atau penyebab utama hujan diturunkan atau turunnya hujan, mereka punya keyakinan karena adanya bintang-bintang tertentu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW yaitu memperingatkan umatnya dari bahayanya mengkaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu, yang bahayanya, yang mudaratnya, yang bahaya tertingginya jika seseorang sampai mengatakan, apalagi sampai seseorang meyakininya, maka ucapan yang keluar dari lisannya tersebut sangat membahayakan keislamannya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada satu ketika beliau memimpin salat para sahabat di Hudaybiyah, yang mana di malam hari telah turun hujan. Maka setelah selesai salat subuh, beliau menghadap kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, di pagi hari ini kita yang melihat tanda-tanda bekas telah diturunkannya hujan oleh Allah, yaitu tanah menjadi becek, basah. Di pagi hari ini, kata Nabi kita Muhammad SAW, ada dua status manusia, status beriman dan status kafir. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat, man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, siapa saja yang mengatakan dengan lisannya, meyakini hatinya bahwasannya hujan yang semalam diturunkan adalah murni rahmatnya Allah, murni karunia-Nya Allah. Dan siapa saja yang mengatakan dengan perkataan ini, maka status kemuslimannya, status kemukminannya tetap di pagi hari itu. Dia tetap berada dalam kondisi muslim, dia tetap berada dalam kondisi mukmin. Karena perubahan status seseorang dari muslim ke kafir itu tidak butuh waktu lama dan tidak butuh ritual yang banyak. Hanya dengan ucapan kata-kata maka seseorang bisa berubah statusnya, maka seseorang bisa dianggap keluar dari Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man qala mutirna, dan siapa saja yang mengatakan dengan lisannya di pagi hari ini, mutirna binau'i kada wa kada, ucapan yang sebagian para ulama mengatakan jika diiringi, jika didampingi dengan keyakinan yang kita ketahui, ucapan adalah gambaran keyakinan seseorang. Oleh karena itu Nabi mengatakan secara mutlak, siapa saja yang mengatakan di pagi hari ini kita telah diturunkan hujan oleh bintang itu dan bintang itu, faqad kafar, maka dia telah kafir.
maka dia telah mengingkari Allahu Jalla Dzikruhu sebagai penurun hujannya. Ini adalah peringatan buat kita semua jemaah. Karena ungkapan ini adalah ungkapan yang sudah menyebar di lingkungan kita ketika berkaitan dengan satu hari raya agama tertentu, dikaitkan dengan hujan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhana dan sedikit kurang mendapat perhatian dari kita selaku orang-orang yang berstatus sebagai seorang muslim, menjaga dan memperhatikan lisan kita. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, seseorang terjerumus atau seseorang telah dianggap keluar dari agama Islam ini hanya dengan satu kata. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia naik haji berkali-kali, akan tapi jika dia mengucapkan satu ucapan, meyakini di dalam hatinya, jamaah, berapa kata sehingga Nabi mengatakan faqad kafar, untuk menyatakan keluarnya seseorang dari Islam setelah dia menyatakan kita diturunkan hujan oleh bintang itu dan itu. Hanya satu kata, bintang. Satu kata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika keluar dari lisan kita, apalagi jika ditambah dengan keyakinan di dalam hati kita, itu sangat bahaya. Itu sangat membahayakan posisi kita sebagai seorang muslim di sisi Allah. Karena agama ini punya dia jamaah. Agama ini punya Allah. Mungkin status KTP kita tidak akan pernah berganti sampai kita meninggal dunia. Tapi pemilik agama ini, Allahu Jalla Dzikruhu, membuat aturan main yang harus diperhatikan oleh siapa saja yang ingin pulang ke hadapan Allah dengan statusnya sah sebagai seorang muslim. Agama ini punya Allah yang punya peraturan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah di hari-hari ini kita memberikan nasihat-nasihat kepada teman, kepada saudara, kepada siapa saja yang terbiasa mengkaitkan hujan dengan hari raya tersebut. Karena hujan tidak punya hubungannya, karena hujan tidak punya kaitannya dengan apapun juga. Hujan berkaitan dengan kehendaknya Allah. Hujan tidak punya hubungan dengan sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keislaman kita sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla Dzikruhu. Semoga Allah wafatkan kita di dalam agama yang mulia ini. Semoga Allah Jalla Dzikruhu memberikan kita taufik untuk terus belajar dan belajar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, ketika dia masuk ke dalam masjid,
Kemudian dia duduk. Kemudian orang-orang yang ada di dalam masjid mengatakan, kum salli, berdiri, salat tahiyatul masjid dulu. Dia salat, dia datang ke masjid bukan di waktu yang terlarang. Kemudian dia berdiri, dia salat. Kemudian di suatu hari lainnya, dia masuk ke masjid. Kemudian dia mau salat. Kemudian orang-orang yang ada di dalam masjid mengatakan, la tusalli, mamnu', tidak boleh salat, jangan salat. Karena waktu itu adalah waktu terlarang untuk kita salat. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, tidak ada salat sesudah asar dan tidak ada salat sesudah subuh. Tidak ada salat sunnah. Maka Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan, ternyata dia banyak nggak taunya tentang agama ini. Maka itulah yang menjadi motivasi utama beliau belajar ilmu agama, sehingga beliau menjadi salah seorang ulama besar dalam dunia Islam. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk belajar dan belajar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.